Assalamualaikum. Atau untuk kalian yang mendengarkan di tengah malam, semoga masih ditemani cahaya. Cerita ini bukan sekedar kisah seram. Ini adalah cerita tentang lapar. Bukan lapar manusia, melainkan lapar yang tidak pernah bisa kenyang. Di sepanjang jalan Pantura, ada satu tempat yang konon tidak boleh disinggahi setelah matahari tenggelam. Warung makan kecil, pinggir jalan, terlihat biasa di siang hari. Namun saat malam tiba, lampunya tetap menyala, asap dapurnya mengepul, dan aroma masakannya menggoda siapapun yang lewat. Orang-orang menyebutnya warung makan Sidul. Pemiliknya sudah lama mati, istrinya hangus terbakar, anaknya menghilang tanpa jejak. Tapi anehnya, warung itu masih buka. Dan malam ini, sebelum cerita ini berakhir, mungkin kalian akan mengerti satu hal. Tidak semua warung yang ramai itu membawa rezeki. Ada yang justru membawa tumbal. Tarik napas pelan-pelan, pastikan pintu rumah kalian terkunci, dan jangan dengarkan cerita ini sambil makan. Karena kisah pesugihan warung makan Sidul pinggir Pantura akan segera dimulai. Di pinggir jalan Pantura yang tak pernah benar-benar tidur, berdirilah sebuah warung makan kecil beratap seng. Cat dindingnya sudah kusam. Papan nama bertuliskan warung makan Sidul mulai mengelupas dimakan panas dan hujan. Pemiliknya, Pak Sidul, pria berusia 45 tahun, setiap pagi membuka warung dengan wajah penuh harap. Bersama istrinya, Bu Warnia, ia memasak sayur lodeh, rawon, dan nasi hangat sejak subuh. Dua anak mereka, Edi si sulung dan Sigit si bungsu, ikut membantu setelah pulang sekolah. Namun, harapan itu selalu berakhir sama. Sepi. Truk-truk besar melintas. Bus malam berhenti sebentar, tapi jarang ada yang masuk. Kalaupun ada, hanya membeli air mineral lalu pergi. Kursi-kursi plastik tetap kosong. Nasi di panci mengering. Lauk basi sebelum malam tiba. Berbeda dengan warung Mak Min, yang hanya berjarak 100 meter. Setiap hari penuh sesak. Asap masakan mengepul, suara tawa pembeli bercampur bunyi sendok dan piring. Bahkan kadang antreannya sampai ke jalan. "Masakan ibu kalah enak ya?" tanya Sigit suatu sore dengan suara pelan. Bu Warnia terdiam. Tangannya gemetar mengaduk sayur. "Entahlah Git, ibu masak seperti biasa." Pak Sidul hanya menatap jalan, matanya kosong. Harga bahan naik, utang menumpuk, dan Edi sebentar lagi butuh biaya sekolah. Malam hari, setelah warung ditutup, keluarga itu berkumpul di ruang belakang. Lampu redup. Angin Pantura berdesir membawa bau asin laut. Tiba-tiba, krak, krak. Suara kursi bergeser dari arah warung depan. Pak Sidul berdiri. "Mungkin kucing," katanya, meski suaranya ragu. Ia membuka tirai pembatas dapur dan warung. Kosong. Tak ada siapa-siapa. Namun, piring di salah satu meja basah, seperti baru dipakai makan. Nasi di panci berkurang setengah, padahal belum ada yang membeli sejak sore. "Pak, tadi ada orang masuk," tanya Bu Warnia dengan wajah pucat. Pak Sidul menggeleng pelan. Malam itu mereka tidur dengan perasaan tidak enak. Dan sejak malam itu, setiap kali warung selalu sepi di siang hari, tapi makanan selalu habis saat malam. Kadang Pak Sidul mendengar suara sendok beradu. Kadang Bu Warnia mencium bau anyir yang bukan bau masakan. Dan kadang, Edi bersumpah melihat bayangan duduk makan tanpa kepala. Namun Pak Sidul memilih diam. Karena dalam hatinya, ia mulai berpikir, kalau yang makan bukan manusia, tapi warung jadi ramai, apa salahnya? Dan disitulah, awal kehancuran keluarga Pak Sidul mulai tumbuh. Di pinggir jalan Pantura yang tak pernah benar-benar tidur, berdirilah sebuah warung makan kecil beratap seng. Cat dindingnya sudah kusam. Papan nama bertuliskan warung makan Sidul mulai mengelupas dimakan panas dan hujan.
Pemiliknya, Pak Sidul, pria berusia 45 tahun, setiap pagi membuka warung dengan wajah penuh harap. Bersama istrinya, Bu Warnia, ia memasak sayur lodeh, rawon, dan nasi hangat sejak subuh. Dua anak mereka, Edi si sulung dan Sigit si bungsu, ikut membantu setelah pulang sekolah. Namun, harapan itu selalu berakhir sama. Sepi. Truk-truk besar melintas. Bus malam berhenti sebentar, tapi jarang ada yang masuk. Kalaupun ada, hanya membeli air mineral lalu pergi. Kursi-kursi plastik tetap kosong. Nasi di panci mengering. Lauk basi sebelum malam tiba. Berbeda dengan warung Mak Min, yang hanya berjarak 100 meter. Setiap hari penuh sesak. Asap masakan mengepul, suara tawa pembeli bercampur bunyi sendok dan piring. Bahkan kadang antreannya sampai ke jalan. "Masakan ibu kalah enak ya?" tanya Sigit suatu sore dengan suara pelan. Bu Warnia terdiam. Tangannya gemetar mengaduk sayur. "Entahlah, Git. Ibu masak seperti biasa." Pak Sidul hanya menatap jalan, matanya kosong. Harga bahan naik, utang menumpuk, dan Edi sebentar lagi butuh biaya sekolah. Malam hari, setelah warung ditutup, keluarga itu berkumpul di ruang belakang. Lampu redup. Angin pantura berdesir membawa bau asin laut. Tiba-tiba, krak, krak. Suara kursi bergeser dari arah warung depan. Pak Sidul berdiri. "Mungkin kucing," katanya, meski suaranya ragu. Ia membuka tirai pembatas dapur dan warung. Kosong. Tak ada siapa-siapa. Namun, piring di salah satu meja basah, seperti baru dipakai makan. Nasi di panci berkurang setengah, padahal belum ada yang membeli sejak sore. "Pak, tadi ada orang masuk," tanya Bu Warnia dengan wajah pucat. Pak Sidul menggeleng pelan. Malam itu mereka tidur dengan perasaan tidak enak. Dan sejak malam itu, setiap kali warung selalu sepi di siang hari, tapi makanan selalu habis saat malam. Kadang Pak Sidul mendengar suara sendok beradu. Kadang Bu Warnia mencium bau anyir yang bukan bau masakan. Dan kadang, Edi bersumpah melihat bayangan duduk makan tanpa kepala. Namun Pak Sidul memilih diam. Karena dalam hatinya, ia mulai berpikir, kalau yang makan bukan manusia, tapi warung jadi ramai, apa salahnya? Dan disitulah, awal kehancuran keluarga Pak Sidul mulai tumbuh. Malam di Pantura selalu gaduh oleh suara truk dan klakson panjang. Namun, malam itu berbeda. Jalanan mendadak sepi, seolah semua kendaraan menghindari warung Pak Sidul. Jam menunjukkan pukul 1.17 dini hari. Pak Sidul terbangun karena mendengar suara orang memanggil namanya. Dul, pelan, serak, seperti keluar dari tenggorokan yang kering. Ia bangkit dari tikar, keringat dingin mengalir di pelipis. Bu Warnia masih tidur, nafasnya berat. Dari arah warung depan, lampu tampak menyala sendiri. Padahal ia yakin sudah mematikannya. Pak Sidul berjalan perlahan. Setiap langkah terasa berat, seperti ada yang menarik kakinya. Begitu tirai dapur dibuka, ia melihat seorang lelaki tua duduk di bangku pojok warung. Tubuhnya kurus, kulitnya hitam legam seperti terbakar matahari. Kaki kirinya pincang, dan dari celah sarungnya terlihat tanah merah menempel, masih basah. "Warungmu lapar, Pak Sidul," ucap lelaki itu tanpa menoleh. Pak Sidul tercekak. "Kamu siapa? Warung sudah tutup." Lelaki itu terkekeh pelan, suaranya seperti gesekan batu. "Sejak dulu warungmu tak pernah benar-benar tutup." Lalu perlahan, lelaki itu menyebut satu persatu masalah hidup Pak Sidul. Utang di koperasi, sekolah Edi, tabungan yang habis, dan rasa iri pada Mak Min. Pak Sidul gemetar. "Dari mana kamu tahu semua itu?" Lelaki itu akhirnya menoleh. Matanya hitam seluruhnya, tanpa putih mata. "Aku hanya penyampai," katanya. "Ada yang ingin membantumu." Angin dingin tiba-tiba berhembus kencang,
pintu warung tertutup sendiri. Lampu berkedip. Lelaki tua itu berdiri tertatih, lalu berbisik tepat di telinga Pak Sidul. "Kalau ingin warungmu ramai, beri mereka makan." "Apa maksudmu?" Suara Pak Sidul nyaris tak keluar. Lelaki itu tersenyum. "Bukan manusia." Sesaat kemudian, lelaki itu berjalan menuju pintu. Tubuhnya perlahan memudar, menyatu dengan bayangan malam. Namun, sebelum benar-benar hilang, ia meninggalkan satu kalimat. "Malam Jumat di bawah lantai warung, jangan bawa siapa-siapa." Pagi harinya, Pak Sidul terbangun di depan warung, tergeletak di lantai. Tidak ingat bagaimana ia bisa sampai di sana. Namun di tangannya tergenggam kain hitam berbau tanah dan darah. Sejak malam itu, Pak Sidul sering mendengar bisikan dari bawah lantai warung. Bukan suara marah, melainkan suara lapar. Dan setiap kali ia menatap warung Makmin yang selalu ramai, bisikan itu semakin jelas. "Sedikit lagi, dan semua akan jadi milikmu. Jika Anda mau, saya siap lanjut ketiga. Perjanjian di bawah warung dengan ritual pesugihan yang lebih gelap dan mengerikan." Sejak warung Pak Sidul selalu ramai, seharusnya keluarga itu merasa senang. Uang tidak lagi jadi masalah. Utang mulai terbayar, lemari dapur penuh beras dan lauk. Namun kebahagiaan itu hanya terlihat di siang hari. Malam membawa cerita lain. Sigit, anak kedua Pak Sidul, mulai berubah sejak seminggu terakhir. Bocah itu sering melamun, menatap kosong ke arah warung, seolah melihat sesuatu yang tidak bisa dilihat orang lain. "Git, kenapa kamu gak makan?" tanya Bu Warnia suatu malam. Di hadapannya, sepiring nasi dan ayam goreng masih utuh. Sigit hanya menggeleng pelan. "Di warung sudah ada yang makan, Bu," jawabnya lirih. Bu Warnia terdiam. "Siapa?" Sigit mengangkat kepala. Matanya cekung, seperti kurang tidur berhari-hari. Yang duduk di kursi pojok, badannya hitam, mulutnya panjang. Sendok Bu Warnia jatuh ke lantai. Sejak itu, Sigit sering terbangun tengah malam. Ia berjalan ke arah warung seperti orang mengigau. Pak Sidul beberapa kali menarik tubuh anaknya yang dingin seperti mayat. "Ayah, jangan marah," kata Sigit suatu kali sambil tersenyum aneh. "Mereka cuma lapar." Sementara itu, Edi juga mulai merasakan hal ganjil. Perutnya sering sakit, padahal ia makan cukup. Setiap malam ia mendengar suara kunyah dari dalam perutnya sendiri. "Kak, kamu dengar nggak?" bisik Edi pada Sigit. "Mereka makan di dalam aku." Sigit hanya tertawa kecil. Suatu sore, Bu Warnia mencium bau amis dari dapur. Bau itu semakin kuat setiap maghrib tiba. Saat ia membuka panci, ia menjerit. Di dalam panci berisi rawon, terdapat segumpal ambut hitam bercampur darah. Pak Sidul marah. "Buang saja, jangan banyak tanya." Namun malam itu, Sigit berdiri di depan lubang lantai warung yang dulu dibuka Pak Sidul. Tangannya menempel di papan, seolah mendengar suara dari bawah tanah. "Ayah," katanya pelan tanpa menoleh. "Mereka bilang, giliran aku." Pak Sidul membeku. Dan untuk pertama kalinya sejak perjanjian itu dibuat, ia merasa takut pada anaknya sendiri. Di luar, kursi-kursi warung bergerak sendiri. Suara piring berdenting ramai, meski warung telah ditutup. Dan di bawah lantai, sesuatu tertawa pelan, puas. "Jika Anda ingin, saya bisa lanjutkan ke 5. Makmin mengetahui rahasia, dengan konflik eksternal dan teror yang makin terbuka." Sejak warung Pak Sidul selalu ramai, seharusnya keluarga itu merasa senang. Uang tidak lagi jadi masalah. Utang mulai terbayar. Lemari dapur penuh beras dan lauk. Namun kebahagiaan itu hanya terlihat di siang hari. Malam membawa cerita lain. Sigit, anak kedua Pak Sidul, mulai berubah sejak seminggu terakhir. Bocah itu sering melamun, menatap kosong ke arah warung, seolah melihat sesuatu yang tidak bisa dilihat orang lain. "Git, kenapa kamu nggak makan?" tanya Bu Warnia suatu malam. Di hadapannya, sepiring nasi dan ayam goreng masih utuh. Sigit hanya menggeleng pelan. "Di warung sudah ada yang makan, Bu," jawabnya lirih. Bu Warnia terdiam.
Siapa? Sigit mengangkat kepala, matanya cekung seperti kurang tidur berhari-hari. Yang duduk di kursi pojok, Bu. Badannya hitam, mulutnya panjang. Sendok Bu Warnia jatuh ke lantai. Sejak itu, Sigit sering terbangun tengah malam. Ia berjalan ke arah warung seperti orang mengigau. Pak Sidul beberapa kali menarik tubuh anaknya yang dingin seperti mayat. "Ayah jangan marah," kata Sigit suatu kali sambil tersenyum aneh. "Mereka cuma lapar." Sejak Makmin memperingatkan Pak Sidul, suasana rumah berubah mencekam. Warung tetap ramai, bahkan semakin ramai. Namun tawa sudah tak pernah terdengar di dalam rumah itu. Edi, anak sulung Pak Sidul, mulai jatuh sakit. Awalnya hanya demam biasa, tapi setiap malam tubuhnya semakin kurus, seperti dagingnya disedot dari dalam. Matanya cekung, bibirnya kering, dan kulitnya pucat keabu-abuan. "Ayah, perutku lapar, tapi sakit," rintih Edi. Bu Warnia menangis sambil menyuapi. "Makan, Nak, ini masakan ibu." Namun setiap suapan masuk, Edi langsung muntah cairan hitam berbau busuk. Bukan darah, tapi lebih kental dan lengket. Dokter desa angkat tangan. Secara medis, tidak ada penyakit, katanya pelan. Tapi anak ini seperti dimakan dari dalam. Malam itu, hujan turun deras. Jam dinding berdentang 3 kali. Edi menjerit. "Ayah, mereka ada di bawah tempat tidur." Pak Sidul berlari masuk kamar. Ia melihat bekas tangan hitam muncul di kasur, menekan dari bawah, seolah ada yang mencoba menarik tubuh Edi. "Jangan, ambil aku saja," teriak Pak Sidul. Namun suara dari bawah lantai warung terdengar jelas, dingin dan lapar. Perjanjian tidak bisa diganti. Edi menatap ayahnya sambil tersenyum aneh. "Ayah, aku kenyang sekarang." Lalu napasnya terhenti. Tubuh Edi kaku, namun senyumnya tetap melekat. Matanya terbuka lebar, kosong, seperti melihat sesuatu di langit-langit. Saat adzan subuh berkumandang, Edi dinyatakan meninggal. Yang membuat semua orang merinding, tubuh Edi sangat ringan, seperti hampir tak memiliki isi. Dan pagi itu, warung Pak Sidul lebih ramai dari biasanya. Bu Warnia duduk memeluk jasad anaknya sambil menangis histeris. Sementara dari arah warung, terdengar suara piring beradu dan tawa pelan, seolah ada pesta besar. Pak Sidul terduduk lemas, tangannya gemetar. Ia baru sadar. Pesugihan itu bukan memberi rezeki. Ia memakan keluarga sedikit demi sedikit. Dan tumbal pertama baru saja diambil. Sejak kematian Edi, rumah itu tak lagi terasa seperti rumah. Bau kemenyan bercampur amis darah tak pernah benar-benar hilang, meski Bu Warnia membersihkan lantai berulang kali. Jenazah Edi belum genap 3 hari dikuburkan. Namun warung justru semakin ramai. Orang-orang datang tanpa henti. Ada yang makan sambil menunduk, ada yang duduk membelakangi jalan, dan ada pula yang bayangannya tidak mengikuti tubuhnya. Pak Sidul tak lagi melayani pembeli. Ia hanya duduk di dapur, menatap lantai, mendengar suara-suara dari bawah. Lapar, lapar. Suara itu kini tidak hanya datang malam hari. Siang pun terdengar. Sementara itu, Bu Warnia mulai kehilangan kewarasan. Setiap memasak, ia merasa daging di talenan bergerak sendiri. Kadang daging itu berdenyut seperti jantung. "Ini bukan ayam," bisiknya sambil gemetar. Suatu malam, kompor menyala sendiri. Api membesar, tak bisa dipadamkan. Bu Warnia berteriak meminta tolong, tapi suara tawa memenuhi warung. Dari bawah lantai, tangan-tangan hitam muncul menahan tubuhnya. "Ibu juga harus masak," suara itu berbisik. Api menyambar kain daster Bu Warnia. Jeritannya menggema, namun tak ada yang datang menolong. Saat api padam, yang tersisa hanyalah bau gosong dan tulang hitam mengering di dapur. Pak Sidul menyaksikan semuanya. Ia berteriak histeris, memukul lantai. Tapi lantai terasa lunak, seperti daging. Di sudut warung, Sigit berdiri tersenyum. Matanya hitam, mulutnya bergerak tak wajar. Mereka bilang, "Ibu enak," katanya polos. "Malam ini, giliran ayah." Tiba-tiba, pintu warung tertutup sendiri. Kursi dan meja bergerak, membentuk lingkaran.
Dari bawah lantai, makhluk-makhluk hitam itu muncul lebih banyak dari sebelumnya. Warung itu hidup, dinding berdenyut, lantai bernafas, dan Pak Sidul terjebak di tengahnya. Ia menyadari satu hal yang terlambat. Warung itu bukan tempat usaha. Ia adalah mulut, dan kini pemiliknya akan dimakan dari dalam. Warung itu kini terkunci rapat, bukan oleh gembok, tapi oleh sesuatu yang lebih kuat. Pak Sidul berlari ke pintu, menariknya sekuat tenaga, namun pintu itu terasa lengket, seperti ditahan daging basah dari sisi lain. Dari lantai, retakan panjang terbuka. Tanah di bawah warung bergerak, berdenyut, seperti perut kelaparan. Bau busuk menyengat, campuran darah, tanah kuburan, dan daging busuk. Sudah cukup, hentikan. Pak Sidul menangis sambil bersujud. Tawa menggema dari segala arah. Dari retakan itu, muncul sosok yang dulu pertama kali ia lihat. Lelaki tua pincang, namun kini wujudnya jauh lebih mengerikan. Kulitnya terkelupas, rahangnya terbelah dua, dan dari perutnya menjulur lidah panjang hitam berlumur darah. Tidak ada akhir, kata makhluk itu, hanya pembayaran. Lantai warung menarik kaki Pak Sidul, tulangnya berbunyi keras, patah satu persatu. Ia berteriak, kukunya terkelupas saat mencoba mencakar lantai. Di sekelilingnya, makhluk-makhluk hitam duduk rapi di kursi, menunggu seperti tamu undangan. Ayah, suara Sigit terdengar datar. Mereka bilang ayah yang paling enak. Pak Sidul menoleh. Sigit berdiri di sudut, tubuhnya kaku, matanya hitam seluruhnya. Dari mulutnya keluar air liur hitam menetes ke lantai. Maafkan ayah, isak Pak Sidul. Makhluk dari bawah lantai mencengkram tubuhnya. Perut Pak Sidul robek dari dalam, seolah ada sesuatu yang memakan jalan keluar. Darah menyembur, mengalir ke celah lantai, disedot habis. Jeritanya terputus saat tubuhnya ditarik masuk ke bawah warung. Lantai menutup kembali. Sunyi. Keesokan paginya, warga menemukan warung itu kosong. Tidak ada Pak Sidul, tidak ada Bu Warnia, tidak ada Sigit. Namun anehnya, meja-meja masih tersusun rapi, piring bersih, dan nasi di panci masih hangat. Seolah warung itu masih beroperasi. Dan di bawah lantainya, sesuatu mendesah puas. Beberapa minggu setelah hilangnya keluarga Pak Sidul, warung itu berdiri kosong. Papan namanya miring, catnya mengelupas, dan rumput liar mulai tumbuh di sekelilingnya. Namun warga sekitar tahu satu hal. Warung itu tidak pernah benar-benar tutup. Sopir truk yang melintas malam hari sering melihat lampu warung menyala redup. Asap masakan mengepul dan aroma makanan tercium menggoda di tengah jalan sepi. Ada yang berhenti karena lapar. Mereka bersumpah melihat seorang pria setengah baya berdiri di dapur. Wajahnya pucat, matanya kosong. Di pojok warung, seorang perempuan sibuk memasak dengan tubuh kosong. Dan di dekat lantai, seorang anak kecil duduk tersenyum, matanya hitam pekat. Pembeli yang makan di sana merasa sangat kenyang, terlalu kenyang. Sebagian dari mereka tidak pernah sampai ke tujuan. Ada yang ditemukan linglung di pinggir jalan, ada pula yang menghilang tanpa jejak. Setiap pagi, warga menemukan piring kotor di warung itu, meski tak ada yang membuka. Jejak kaki berlumpur muncul dari dalam warung menuju jalan, lalu menghilang. Makmin pernah mencoba mendekat. Dari kejauhan ia mendengar suara Pak Sidul memanggil. Singgah dulu, masih hangat. Makmin menangis dan lari. Ia tahu warung itu kini bukan milik manusia. Orang-orang Pantura kini saling mengingatkan. Jika melihat warung makan menyala di tengah malam dan terasa terlalu mengundang, jangan pernah berhenti. Karena bisa jadi yang memasak bukan manusia, dan yang dimakan bukan hanya makanan.